Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali datang di dalam hadirat Tuhan di mesbah doa pagi kita hari ini. Mari saudara, kita akan menyambut Yesus Kristus, Tuhan yang akan melawat kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita memberi yang terbaik dari hidup kita, waktu kita yang paling utama hanya untuk kita meninggikan nama Yesus. Karena Tuhan Yesuslah Tuhan Yesus yang layak untuk disembah, ditinggikan, karena Dia telah menyelamatkan hidup kita dan Dia telah menyertai kita, memberkati hidup kita. Layaklah Tuhan Yesus disembah, ditinggikan, dimuliakan dalam lidah bibir kita dengan ucapan syukur. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami datang Tuhan Yesus di kaki-Mu Bapa. Kami ingin Tuhan mencari wajah-Mu hari ini bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah pagi hari ini telah membangunkan diri mereka, telah mereka menyiapkan hati diri mereka Tuhan untuk Bapa hari ini mereka ada dan hidup. Dan biarlah Tuhan waktu yang kami berikan hanya untuk Engkau yang paling utama ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengampuni, yang telah mengampuni dosa dan kelemahan kami, dan membawa diri kami Tuhan menjadi anak-anak tebusan-Mu, sehingga kami boleh layak menerima kebaikan dan kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami mau Tuhan, ingin Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebelum Engkau memberkati kami pagi hari ini dengan firman-Mu sebagai dasar kekuatan kami dan dasar kehidupan kami hari ini, kami ingin Tuhan membalas kebaikan-Mu dengan kami yang memberi yang terbaik, pujian penyembahan kami kepadamu. Kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Tuhan Yesus, patahkan kami, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan kemenangan Tuhan ada di dalam hidup kami hari ini. Haleluya, amin. Apa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik Tuhan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku ingin selalu memuji menyembah-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik Tuhan Yesus, kami memuji, kami menyembah-Mu. Amin Tuhan. Bapa Engkau baik, ya Tuhan Kau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik bagi kami. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku selalu memuji menyembah-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa cinta Kau, Bapa. Bapa-Ku cinta
Kau, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus, kami selalu memuji-Mu. Ku ingin selalu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau baik Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami ingin lebih dalam menyenangkan hati-Mu. Oh Yesus Tuhan, Allahku yang baik. Kau Tuhan, Gembalaku yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya Ramana ya Ramase, haleluya. Ya Ramana ya Ramaso, haleluya. Bapa, Engkau Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Biar kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Walaupun Tuhan hari ini kami banyak Tuhan pergumulan, tantangan yang kami hadapi hari ini. Dan segala apapun Tuhan aktivitas kami mau tanggalkan semua di kaki-Mu. Kami tidak ingin Tuhan kehidupan dan kesibukan kami di dunia ini yang membuat kami Tuhan lebih utama. Dan itu kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan semua karena kami percaya ada kekuatan yang baru saat kami Tuhan, oh Bapa Tuhan, kami menghadap mendekati kaki-Mu Yesus, Gembala kami yang baik, sehingga ada kekuatan yang baru buat kami. Dan untuk itu biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau lebih lagi Tuhan, ingin mengasihi-Mu, ingin memberi yang terbaik hidup kami, waktu kami. Kami mau bersekutu erat intim dengan Engkau Tuhan, karena itulah yang terbaik buat kekuatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami hidup hari ini. Biarlah kami menyembah memuji-Mu Tuhan, yang terbaik kami berikan padamu sebelum Engkau memberkati kami dengan kekuatan firman-Mu. Yesus Tuhan, Kau Gembala kami yang baik. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, Gembala yang baik. Amin. Takkan kekuranganku. Kau menuntut Tuhan, Kau menuntun ke air yang tenang. Amin Tuhan. Menyegarkan jiwaku Yesus Tuhan, dom Allahku yang baik Tuhan, Gembala yang baik ya Tuhan. Amin. Takkan kekuranganku. Amin. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Kau Gembala kami yang baik, takkan kekurangan aku. Yesus Tuhan, Gembala yang baik. Amin. Kau Gembala kami yang baik Tuhan, takkan kekuranganku. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Amin Tuhan.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kekelaman, tiada kami takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, Kau besertaku, Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah dunia yang gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Ya, sebagaimana lagu pujian yang tadi kita naikkan, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ya, temanya adalah Tuhan Yesus gembalaku yang baik, ya. Tuhan Yesus gembalaku yang baik. Ya. Mazmur pasal 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, nah saudara, inilah Mazmur Daud. Ya, saudara, Daud adalah sebelum ia menjadi raja, dia seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Ya. Nah, dia membayangkan, menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai gembalanya, ya, dan dia adalah domba-dombanya, ya. Ya, jadi saudara, kita akan mempelajari firman Tuhan ini dari Mazmur Daud, ya. Nah, apakah yang akan kita peroleh bila kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala hidup kita, ya? Nah, saudara, yang pertama adalah dia mencukupi segala kebutuhan kita. Dikatakan di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi Daud menggambarkan bagaimana domba-dombanya dipelihara, ya, dilindungi, dijaga, ya, diberi makan, dibawa ke padang rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang, ya. Saudara, ini menggambarkan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam
kehidupan saudara dan saya sebagai domba-dombanya, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara tentang kebutuhan jasmani kita, ya, yang Tuhan cukupkan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Ia menyegarkan jiwaku, ya. Nah, ini kebutuhan daripada jiwa kita, ya. Dikatakan ia menuntun aku ke jalan yang benar. Inilah kebutuhan rohani, ya. Jadi saudara, Tuhan mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya, baik kebutuhan jasmani, baik kebutuhan rohani kita, ya, kalau kita menjadikan Dia sebagai gembala hidup kita, ya. Dan ingatlah, Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombaku mendengar suaraku, ya, yaitu orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, ya. Tentunya dia akan mengalami segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi domba-dombanya, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus pun berkata demikian bahwa, ya, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu, ya. Nah, saudara, itulah yang Yesus berikan sebagai gembala yang baik. Dikatakan bagi setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, ya. Apapun yang menjadi masalah persoalan hidup saudara dan saya, datanglah kepada Tuhan sebagai gembala kita yang baik, ya. Nah, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ya. Seorang upahan apabila serigala itu datang, ya, maka dia akan melarikan diri karena dia adalah seorang upahan. Tetapi gembala yang baik, dia akan melindungi domba-dombanya, bahkan ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ya. Nah, itulah yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara, agar saudara dan saya diselamatkan, ya, oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib menebus segala dosa saudara dan saya, ya. Nah, hal yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Dia menuntun kita ke jalan yang benar, ya. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya agar tidak tersesat, ya. Nah, saudara, demikian pula Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia menuntun kita sebagai domba-dombanya ke jalan yang benar, ya. Tuhan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, ya. Nah, Yesus juga berkata, saudara, dikatakan, maka katanya di dalam Yohanes 8:31-32, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu, ya. Nah, bagaimana cara Tuhan menuntun kita di dalam kebenaran? Yaitu biarlah kita tetap di dalam firman Tuhan, ya. Kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, saudara, karena firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kehidupan saudara dan saya tidak disesatkan, ya, tidak mudah ditipu daya oleh iblis. Oleh karena kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita dari segala dosa ataupun ikatan yang membelenggu kita, ya, termasuk membebaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan, kepahitan hati, kecemaran, dan sebagainya, ya.
Nah, saudara, hal yang ketiga yang dilakukan gembala yang baik adalah dia melindungi dan menjaga kita, ya. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, ya. Nah, Raja Daud mengatakan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Karena apa? Dia beserta kita, ya. Dia melindungi kita, ya. Seperti seorang gembala yang melindungi domba-dombanya dengan tongkat dan gada dari setiap bahaya yang mengancam, ya. Demikianlah Tuhan menjaga dan melindungi domba-dombanya daripada yang jahat, ya. Saudara, apapun yang kita alami, saudara yakinlah bahwa Dia mampu melindungi, menjaga hidup saudara dan saya. Dia mampu memelihara hidup saudara dan saya, kebutuhan-kebutuhan kita, ya, asalkan kita sebagai domba-dombanya, kita boleh mendengarkan suaranya, mentaati perintahnya, ya. Nah, hal yang keempat adalah Dia memberi anugerah kepada kita. Ya, dikatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, ya. Saudara, ini berbicara tentang Tuhan memberi anugerah kepada kita, ya. Apakah anugerahnya? Saudara, dikatakan ayat yang ke-6, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, ya. Jadi anugerah Tuhan itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya, ya. Seperti seorang yang menyediakan hidangan, ya, saudara, di hadapan lawan-lawan kita, ya. Kemudian Dia juga memberikan piala penuh melimpah, ya. Yesus berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan, ya. Nah, saudara, yaitu dikatakan kebaikan dan kemurahan mengikuti aku, ya. Itulah anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, ya, saudara. Itulah keselamatan, ya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga saudara dan saya dapat tinggal di rumah Bapa sepanjang masa, hidup selama-lamanya, ya. Marilah jadikan Yesus sebagai gembala hidup kita, saudara. Dia yang mencukupi segala keperluan kita, memelihara hidup kita, melindungi. Dia memberikan anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan bagi saudara dan saya, sehingga hidup kita boleh hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sebagai domba-domba-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu dan kami mau mentaati apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan, agar hidup kami senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan sebagai gembala yang baik, berada dalam perlindungan-Mu, berada di dalam anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, baik yang kami sadari maupun yang tidak. Kuduskan hidup kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Engkau sebagai gembala kami yang baik. Tuhan, Engkau yang memelihara setiap kami anak-anak-Mu, mencukupi segala kebutuhan kami. Yang terbeban berat,
Engkau sebagai gembala yang baik mengatakan, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, karena engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kepada kami kelegaan dan kepuasan, kesegaran bagi jiwa kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap tinggal dalam firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami dari setiap perhambaan dosa, dari setiap ketakutan dan kekhawatiran hidup. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati bangsa negara kami dalam menghadapi masa yang sukar sulit di akhir zaman ini, karena keadaan geopolitik dunia yang mengalami peperangan mengakibatkan krisis energi, krisis pangan ya Tuhan, ditambah juga keadaan iklim kami ya Tuhan, global warming ya Tuhan, demikian juga menghadapi kesukaran hidup Tuhan. Kami berdoa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, ada perlindungan-Mu bagi setiap kami yang selalu berharap dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Kalau saudara diberkati, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom.